Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Cindy Claudia Putri selaku dosen pengajar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Suraya Syafila Hasanah dari kelas AK 601 Digital Auditing. Pada hari ini dalam rangka ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan materi terkait asersi dalam laporan keuangan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan asersi? Asersi yaitu pernyataan implisit maupun eksplisit yang dibuat oleh manajemen entitas pelapor terkait dengan keberadaan, keabsahan, kelengkapan, penilaian, klasifikasi, dan juga penyajian informasi dalam laporan keuangan. Hal tersebut berarti setiap kali manajemen menyusun laporan keuangan, mereka secara tidak langsung menyatakan bahwa angka-angka dan juga informasi yang disajikan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. GAP ataupun PSAK di Indonesia, dan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar. Berikutnya terkait asersi dalam laporan keuangan dan juga dampak keuangan yang diberikan. Nah, dari gambar ini menjelaskan hubungan antara berbagai asersi dan juga gimana pelanggaran asersi tersebut bisa berdampak terhadap kesalahan moneter, seperti understated ataupun kesalahan berupa overstated. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, di sisi kiri itu terdapat asersi seperti completeness, existence, accuracy, dan cut-off, dan juga valuation. Nah, untuk asersi berupa completeness, seperti missing transactions, itu bisa berdampak kepada laporan keuangan berupa adanya pelaporan yang understated. Untuk asersi existence sendiri, misalnya seperti transaksi yang invalid, bisa menyebabkan laporan keuangan overstated. Untuk asersi accuracy dan cut-off, kesalahan seperti ketidakakuratan ataupun recording itu bisa menyebabkan laporan keuangannya menjadi understated maupun overstated. Sementara untuk asersi valuation, eh, kesalahan-kesalahan seperti recorded at incorrect value itu juga bisa menyebabkan laporan keuangan menjadi understated maupun overstated. Jadi asersi itu berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan dari berbagai unsur dalam laporan keuangan. Adapun contoh-contoh dari asersi ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu semua aset dalam laporan keuangan benar-benar ada. Kedua, semua transaksi penjualan telah dicatat dalam periode terjadinya. Yang ketiga, persediaan dicantumkan dengan nilai yang tepat. Yang keempat, utang merupakan kewajiban entitas. Yang kelima, semua transaksi yang dicatat terjadi dalam periode berjalan. Kemudian yang terakhir, semua jumlah disajikan dengan tepat dan juga diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, untuk contohnya, misalnya manajemen membuat asersi kepada auditor bahwa saldo akun penjualan dalam pembukuan telah tercakup seluruh transaksi penjualan atau asersi completeness. Selanjutnya, bahwa transaksi memang terjadi dan adalah transaksi yang sah atau asersi occurrence. Dan yang terakhir, misalnya bahwa transaksi penjualan telah dibukukan sebagaimana mestinya dalam periode yang benar. Atau termasuk dalam asersi, accuracy, dan juga cut-off. Nah, kemudian ini asersi yang ada pada jenis transaksi. Jadi di jenis transaksi itu ada 4 asersi, yaitu occurrence, ada 5 asersi yang terdiri dari occurrence, completeness, accuracy, cut-off, dan juga classification. Nah, untuk occurrence sendiri, penjelasannya yakni transaksi dan juga peristiwa sudah dicatat memang terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan.
Untuk asersi completeness, semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat memang sudah dicatat. Kemudian untuk accuracy, penjelasannya yaitu angka-angka, jumlah-jumlah, dan data lain yang terkait dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat sudah dicatat dengan akurat. Untuk asersi cut-off sendiri, yaitu transaksi dan peristiwa dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Sementara untuk classification, transaksi dan peristiwa dicatat dalam akun yang benar. Kemudian untuk asersi saldo akun, terdiri dari asersi existence, right and obligations, completeness, dan juga valuation dan allocation. Untuk existence, itu berarti aset, liabilitas, dan juga ekuitas benar-benar ada. Untuk asersi right and obligations, entitas memiliki dan menguasai aset, dan hutang merupakan kewajiban entitas. Untuk asersi completeness sendiri, yaitu penjelasannya semua aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya dicatat sudah dicatat. Untuk asersi valuation and allocation, berarti aset, liabilitas, dan ekuitas dicantumkan pada laporan keuangan dalam jumlah yang benar dan semua penyesuaian untuk penilaian dan alokasi telah dicatat dengan benar juga. Selanjutnya untuk asersi mengenai penyajian dan juga pengungkapan, terdiri dari 4 asersi, yaitu occurrence, right and obligations, completeness, classification and understandability, accuracy, and valuation. Untuk asersi occurrence dan right and obligation sendiri, itu misalnya transaksi, peristiwa, dan hal lain yang sudah diungkapkan dalam laporan keuangan memang benar-benar terjadi dan juga berkaitan dengan entitas yang bersangkutan. Untuk asersi completeness, berarti semua pengungkapan yang harusnya dicantumkan memang sudah dicantumkan dalam laporan keuangan. Nah, untuk asersi classification dan understandability, berarti informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapan dinyatakan juga dengan jelas. Untuk asersi accuracy dan valuation, informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan dengan wajar dan dalam jumlah yang benar pula. Nah, ini adalah rangkuman dari asersi-asersi yang sudah disebutkan pada jenis transaksi, saldo akun, maupun penyajian dan pengungkapan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada terkait asersi gabungan. Dalam ISA 315, memberikan fleksibilitas kepada auditor untuk menggunakan asersi-asersi audit dengan cara yang dijelaskan sebelumnya, ataupun dengan pendekatan yang berbeda, selama seluruh aspek penting tetap tercakup. Hal ini bertujuan untuk memudahkan auditor, khususnya dalam entitas kecil, agar proses audit tetap efisien tanpa mengurangi cakupan pemeriksaan yang diperlukan. Salah satu pendekatan yang digunakan ialah dengan penggabungan asersi-asersi tersebut agar lebih ringkas namun tetap komprehensif. Untuk penjelasannya, asersi gabungan completeness berarti segala sesuatu harus dicatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan telah tercakup. Tidak ada aset, utang, dan liabilitas, dan juga transaksi yang belum dicatat atau diungkapkan, serta tidak ada catatan dalam laporan keuangan yang hilang atau dihilangkan ataupun tidak lengkap. Untuk existent, berarti segala sesuatu yang harus dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan memang ada pada tanggal yang bersangkutan dan memang harus diungkapkan. Untuk asersi accuracy dan cut-off, berarti semua liabilitas, pendapatan, beban, dan hak atas aset yang dikuasai atau di bawah pengendalian merupakan kewajiban atau kekayaan entitas dan telah dicatat dalam jumlah yang benar dan dialokasikan ke periode yang benar. Juga telah dilakukan pendisklasifikasian dan pengungkapan yang benar dalam laporan keuangan. Yang terakhir, asersi valuation berarti aset, liabilitas, dan ekuitas dicatat dalam jumlah atau nilai yang tepat dalam laporan keuangan. Penyesuaian untuk penilaian atau alokasi yang diperlukan karena sifatnya atau sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan
Telah dicatat sebagaimana mestinya. Nah, asersi dalam auditing tersebut merupakan bagian fundamental dalam proses audit laporan keuangan. Berdasarkan kutipan dari ISA 315 alinea 25, auditor diwajibkan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, pada dua tingkatan utama. Nah, tingkatan yang pertama itu adalah pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, yang berkaitan dengan risiko-risiko menyeluruh yang mempengaruhi laporan keuangan sebagai satu kesatuan. Untuk tingkat yang kedua, yaitu pada tingkat asersi, yang mana untuk masing-masing jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Penilaian pada tingkat ini digunakan sebagai dasar auditor dalam merancang serta melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sesuai. Berikutnya terkait penilaian risiko di tingkat laporan keuangan. Penilaian risiko pada tingkat laporan keuangan merupakan langkah krusial dalam proses audit. Ini melibatkan identifikasi dan evaluasi risiko salah saji material yang bisa mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, bukan hanya di tingkat asersi maupun akun tertentu. Risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan ini bersifat menyeluruh atau pervasif dan bisa mempengaruhi seluruh asersi di dalam laporan. Risiko ini seringkali tidak terbatas hanya pada satu saldo akun, satu jenis transaksi, maupun satu pengungkapan saja. Nah, ini misalnya sebagai contoh PT ABC, sebuah perusahaan retail elektronik, menghadapi risiko tinggi di tingkat laporan keuangan untuk audit 2024 karena kombinasi tekanan manajemen untuk mencapai target laba di tengah persaingan ketat dan inflasi yang menyebabkan mereka memanipulasi angkanya. Kemudian keraguan kelangsungan usaha akibat penurunan arus kas, serta kelemahan pengendalian internal dan masalah transisi sistem IT yang dapat menyebabkan kesalahan menyebar. Risiko-risiko pervasif ini menuntut auditor untuk menurunkan materialitas, meningkatkan skeptisisme profesional, mengalokasikan tim berpengalaman, dan juga berfokus pada prosedur substantif yang ekstensif, terutama pada pengakuan pendapatan, penilaian persediaan, dan juga evaluasi kelangsungan usaha pada akhir periode. Selanjutnya, terkait penilaian risiko di tingkat asersi. Nah, penilaian risiko di tingkat asersi ini dilakukan secara lebih rinci dibandingkan pada tingkat laporan keuangan. Risikonya tidak lagi terlihat secara menyeluruh, melainkan dibagi berdasarkan akun, jenis transaksi, dan pengungkapan. Misalnya saja seperti inventory, cash, dan juga payables, serta transaksi seperti revenue dan expenses masing-masing dievaluasi berdasarkan tingkat risikonya terhadap asersi yang relevan. Setiap akun atau transaksi diuji terhadap beberapa jenis asersi, seperti completeness, existence, accuracy, dan valuation. Auditor harus menilai tingkat risiko pada masing-masing asersi tersebut secara spesifik, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Penilaian ini penting agar auditor bisa merancang prosedur audit yang tepat sasaran sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh setiap elemen laporan keuangan. Selanjutnya, penilaian risiko di tingkat asersi. Nah, pada gambar tersebut, pada bagian berwarna hijau di atas, ini menunjukkan risiko pada tingkat laporan keuangan yang bersifat pervasif dan dapat terjadi pada banyak asersi. Nah, di dalam contoh ini, risiko tersebut adalah rendah atau low. Selanjutnya, di bidang berwarna merah,
Itu menunjukkan risiko di tingkat asersi. Nah, ini untuk contoh-contoh yang disajikan, yaitu ada pada saldo akun, misalnya pada inventory, cash, dan payables atau utang. Kemudian di tingkat jenis transaksi ini misalnya pada pendapatan dan expense. Kemudian untuk penyajian dan pengungkapan, contohnya pada komitmen dan juga pihak-pihak yang berelasi. Nah, nah untuk risiko masing-masing asersi ini harus dinilai dan nanti hasilnya dikelompokkan sebagai rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, misalnya nih di bagian bawah yang berwarna abu-abu, untuk asersi completeness diberi nilai low atau rendah. Kemudian untuk eksisten hasilnya moderate atau sedang. Untuk accuracy dinilai low dan untuk valuation dinilai high, tinggi. Dengan klasifikasi risiko ini, auditor bisa menanggapi risiko yang dihadapinya dengan prosedur audit yang responsif. Ini penjelasan dari gambar tadi. Selanjutnya, auditor menggunakan asersi untuk misalnya menentukan jenis risiko salah saji yang bisa saja terjadi, kemudian juga untuk menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko salah saji yang material, dan juga terakhir untuk merancang prosedur audit selanjutnya sebagai jawaban atas tanggapan terhadap risiko yang dinilai. Berikutnya terkait risiko salah saji. Nah, dalam prosedur penilaian risiko, terdapat berbagai jenis risiko salah saji yang perlu dipertimbangkan auditor. Auditor harus mengajukan sejumlah pertanyaan penting untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Nah, contohnya auditor bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah aset memang ada, itu terkait asersi existence. Kemudian, apakah entitas memiliki aset tersebut, itu berkaitan dengan asersi right and obligations. Kemudian, apakah transaksi penjualan dicatat dengan benar, yang terkait dengan asersi completeness. Kemudian, apakah saldo persediaan disesuaikan untuk barang yang lambat perputarannya, dan using, itu untuk asersi valuation. Kemudian, apakah saldo hutang sudah meliputi semua liabilitas pada akhir periode, untuk asersi completeness. Kemudian, apakah transaksi dicatat dalam periode yang benar, itu terkait dengan asersi cut-off. Kemudian, apakah jumlah yang benar disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, yang mana itu berkaitan dengan asersi accuracy. Untuk risiko salah saji yang material merupakan kombinasi dari risiko bawaan atau inherent risk dan juga risiko pengendalian atau control risk. Oleh karena itu, proses penilaian atau asesmen dari risiko tersebut meliputi keduanya. Mengetahui risiko bawaan, auditor menentukan potensi salah saji yang berkenaan dengan asersi yang mana. Kemudian auditor akan menilai seberapa besarnya kemungkinan terjadi risiko ini dan juga taksiran jumlahnya. Mengenai risiko pengendalian, auditor menentukan apakah pengendalian internal yang relevan untuk mencegah dan menekan assessed risk dampaknya terhadap asersi tersebut. Kemudian, apa prosedur audit selanjutnya yang akan diambil oleh auditor? Untuk langkah terakhir, ialah merancang prosedur audit yang menjawab assessed risk untuk setiap asersi terkait. Misalnya,
Jika risiko piutang dinyatakan lebih besar dari sesungguhnya atau overstated, maka prosedur audit harus dirancang untuk menjawab asersi tersebut. Dalam hal ini terkait existence. Jika asersi mengenai transaksi penjualan yang berkenaan dengan completeness yang berisiko tinggi, auditor bisa merancang uji pengandalian yang menyoroti asersi completeness. Berikutnya yaitu contoh kasus mengenai asersi. Nah, ini contohnya untuk latar belakangnya. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dan menjual produk elektronik. Sebagai bagian dari proses audit tahunan, auditor dari kantor akuntan publik ABC and Partners diminta untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dalam laporan keuangan tersebut, terdapat beberapa akun yang menjadi fokus utama, antara lain persediaan piutang usaha dan utang usaha. Auditor melakukan penilaian terhadap potensi risiko salah saji dalam laporan keuangan berdasarkan asersi-asersi yang relevan untuk tiap-tiap akun dan juga transaksi. Nah, langkah-langkah yang dilakukan auditor dalam mengaudit, yang pertama itu melakukan penilaian risiko di tingkat laporan keuangan. Auditor menilai risiko salah saji secara menyeluruh dan menyimpulkan bahwa tingkat risiko adalah sedang. Nah, terutama pada asersi existence dan valuation akibat kompleksitas transaksi dan nilai aset yang besar. Kemudian, pada penilaian risiko di tingkat asersi, pada persediaan risikonya tinggi pada existence karena potensi barang yang usang. Nah, auditor kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan juga uji penilaian. Untuk piutang usaha, risikonya sedang pada existence dan juga accuracy. Auditor mengonfirmasi piutang ke pelanggan dan menilai piutang bermasalah. Untuk utang usaha, risiko rendah pada completeness. Auditor meninjau dokumen pembelian untuk memastikan kewajiban tercatat dengan lengkap. Kemudian auditor berancang prosedur untuk memverifikasi keberadaan fisik dan keandalan penilaian persediaan, mengonfirmasi piutang dengan pihak ketiga, serta menelusuri kewajiban utang dan dari dokumen transaksi pembelian. Nah, hasil auditnya, auditor menemukan barang usang pada persediaan dan piutang tidak tertagih yang belum disesuaikan. Setelah dikoreksi, laporan keuangan pun dianggap wajar, tidak ditemukan masalah pada utang usaha. Penyelesaian kasus tersebut. Yang pertama, risiko penilaian di tingkat laporan keuangan itu risikonya tinggi pada asersi existence dan valuation. Auditor melakukan prosedur audit yang tepat untuk mengidentifikasi kesalahan dan memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar. Untuk prosedur audit berdasarkan asersi, penyesuaian dilakukan pada persediaan piutang dan utang usaha. Kemudian, auditor juga merancang prosedur audit berdasarkan risiko yang teridentifikasi untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang terakhir, opini audit diberikan, yaitu opini wajar dengan pengecualian diberikan. Setelah penyesuaian dilakukan pada beberapa elemen laporan keuangan, terutama terkait dengan persediaan dan juga piutang usaha. Kesimpulannya, kasus ini menggambarkan bagaimana auditor menilai risiko salah saji pada laporan keuangan PT XYZ dan juga merancang prosedur audit berdasarkan asersi yang relevan. Dengan mengikuti prosedur audit yang tepat, auditor dapat memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan bisa memberikan opini audit yang andal. Baiklah, demikian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.